Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran PJOK tentang atletik. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ririn Rista. Kemudian mapel PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk kelas 8 hari ini Kamis 6 Agustus 2020 kita mempelajari bab 3. Bab 3 itu KD-nya tentang atletik. Atletik. Oke, sebelum masuk ke atletik kita akan bahas dulu apa itu atletik ya. Oke, boleh diperhatikan di layarnya. Jadi atletik itu adalah olahraga dasar dari olahraga. Kemudian atletik sering juga disebut sebagai induk atau ibu dari cabang olahraga ya. Kenapa dikatakan induk dari seluruh cabang olahraga? Karena setiap cabang olahraga itu olahraganya mengandung unsur gerakan atletik. Nah, misalnya saja sepak bola. Di sepak bola ada namanya gerakan lari. Nah, lari masuk ke dalam kategori atletik. Ada loncat, ya. Ada lagi lempar. Apalagi voli juga ada, lompatan, lari. Itulah kenapa alasan atletik dikatakan sebagai induk dari semua cabang olahraga. Kemudian sejarah atletik yang telah dimainkan selama 15 abad silam yang terdapat pada Olimpiade kuno yang diselenggarakan oleh masyarakat Yunani. Jadi pertama kali atletik ini lahirnya dari negara Yunani ya. Yunani di mana negara Eropa. Nah, kemudian Yunani ini terdiri dari berbagai macam suku ya. Satu sama lain selalu berperang. Misalnya saja ada suku Sparta. Kemudian di antara suku Sparta dan Athena, tetapi dengan adanya perlombaan-perlombaan dalam Olimpiade, maka peperangan pun dapat dihentikan. Kenapa? Karena setiap suku disibukkan untuk mempersiapkan diri para atletnya untuk ikut berlomba. Itu sejarahnya. Kemudian para atlet tersebut yang turut dalam permainan Olimpiade dipersiapkan pada satu lapangan yang luas dan berdinding tembok yang disebut dengan palestra. Nah, Bapak ulangi sekali lagi, para atlet tersebut dipersiapkan sebuah lapangan yang luas, kemudian didindingi sebuah tembok yang tinggi, namanya palestra. Nah, kemudian di samping pesta Olimpiade yang dimaksud juga diadakan penyembuhan ya kepada roh-roh yang telah meninggal dan menghormati dewanya yaitu dewa Zeus. Nah, ini untuk menghormati dewa Zeus diadakannya perlombaan. Nah, ya. Salah satunya cabang lari. Kemudian ada lagi pentaton, ada lagi lari cepat, lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, gumul atau gulat. Ya. Selanjutnya nomor-nomor dalam atletik. Nah, ini nomor-nomor dalam olahraga atletik. Yang pertama ada lari, sprint, jalan, tauran, ada lagi lompat atau jump, kemudian lempar atau throw. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya, perbedaan lari dan jalan. Jadi untuk materi ini kita akan membahas masalah lari dan jalan ya. Kita bedakan dulu apa perbedaan antara lari dan jalan ya. Lari itu merupakan melangkah dengan kecepatan tinggi ya. Sedangkan jalan, perbedaan lari dengan jalan adalah pada saat jalan salah satu kaki selalu berhubungan dengan tanah, sedangkan pada saat lari ada satu saatnya tubuh melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Oke, masuk ke nomor jalan. Ini ada jalan cepat,
Apa itu jalan cepat? Jalan cepat merupakan gerak maju dengan melangkah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Itu jalan cepat, ya. Kemudian setiap kaki melangkah ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Oke, next, teknik start. Yang pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Jadi para peserta seluruhnya berdiri beberapa meter di belakang garis start. Kemudian setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas starter, maka segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dan santai atau tidak kaku. Next, kemudian teknik jalan cepat. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 4, ya. 4, ya, ada 4 teknik jalan cepat. Yang pertama, pada saat kaki kiri mendarat kontak dengan tanah, segera paha tungkai kanan diangkat ke depan. Kemudian yang kedua, kaki mendarat mulai dari tumit kemudian berangsur-angsur menuju ke ujung kaki. Oke, berikutnya gerakan lengan dan bahu jangan terlalu tinggi. Oke, jadi gerakan lengan dan bahu itu jangan terlalu tinggi untuk mengangkatnya. Kemudian selama berjalan usahakan agar pinggul tetap rendah dan berada di bawah. Keadaan ini harus diusahakan tetap terpelihara, hindari gerakan ke samping. Kemudian tidak nomor lari, ya. Kemudian nomor lari itu ada lari jarak pendek, ada jarak menengah, ada lagi jarak jauh, ya. Kita bahas dulu tentang jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu nomor lari cepat. Lari jarak pendek ini bisa juga dikatakan sebagai atau disebut dengan lari sprint, ya. Ini ada nomor lari terdiri dari lari jarak pendek, jaraknya 100, 200, dan 400, ya, meter. Ada lagi lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter. Berikutnya lari jarak jauh ada 5000 sampai 10.000 meter dan maraton 42,195 km. Itu nomor lari. Kemudian lari jarak pendek. Nah, teknik lari jarak pendek dalam lari jarak pendek yang pertama ada start, ya. the short start dan burn start, ya. Start menengah atau the medium start, ya. Kemudian ada lagi start panjang, the long start, dan yang terakhir start jongkok. Biasanya yang sering dipakai ialah start jongkok. Aba-aba jongkok ini. Jadi setiap pelari biasanya waktu perlombaan akan mengambil aba-aba. Contohnya pada saat start jongkok. Yang pertama, jurinya akan meneriakkan bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol. Pada saat berbunyi iya atau suara pistol, maka peserta harus secepat mungkin berlari. Kemudian macam-macam start dalam lari sudah kita bahas tadi, start berdiri, start jongkok, dan start melayang. Nah, ini start melayang, ini enggak contohnya, ya. Kemudian ini start berdiri, dan yang sebelahnya pakai baju merah itu start jongkok, ya. Bisa dilihat para peserta jongkok. Kemudian ada lagi macam-macam start dalam lari, ya. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, setelah aba-aba ya atau bunyi pistol, maka pelari berlari melesat dari balok start, ya. Kemudian pendaratan kaki pada ujung kaki bagian depan. Kemudian yang terakhir, pergelangan tangan lurus, tangan mengepal otot-otot leher rileks. Nah, ini boleh dilihat, ada contoh gambarnya. Kemudian teknik memasuki garis finish, ya, ada 3. Lari terus tanpa mengubah sikap lari, dada maju atau kepala ditundukkan, kedua tangan lurus di belakang, salah satu bahu maju ke depan dengan dada diputar salah satu sisi.
dari jarak menengah 800 sampai 1500 ya. Kemudian teknik start berdiri dalam lari jarak menengah ya, silakan dibaca dulu, ada 1 2 3 4 5 7 ya. Kemudian lari jarak jauh 5000 meter. Kemudian teknik yang perlu diketahui, yang pertama berlari dengan irama konstan dengan langkah menghemat tenaga ya. Yang kedua, pertahankan agar posisi tetap tegak, maksudnya jangan ataupun condong, kemudian mengayun kedua tangan dengan rileks atau tidak tegang ataupun kaku. Kemudian daya tahan umum dan daya tahan kecepatan. Nah, oke. Itu saja pembelajaran hari ini. Kemudian untuk tugasnya cukup kalian membuat 1 buah video lari jarak pendek dan jalan cepat ya. Jadi dibuat video, disebutkan nama, kelas, dijadikan 1, maksimal 2 menit ya. Boleh diedit sebagus mungkin ataupun dikasih musik dengan praktek jalan cepat dan lari jarak pendek atau sprint ya. Jadi ada 2. Oke, itu saja materi hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.